Saya tanya dulu begini, kalau kita mendengar kata hamba Tuhan, terus terang muncul apa di benak kita? Karena gini pertanyaan saya, jangan sampai kalau ada di antara kita mendengar kata hamba Tuhan, terus langsung mikirnya ASN atau pegawai negeri. Salah atau betul? Jelas salah. Nah, maka itu kalau kita mikir begitu mendengar kata hamba Tuhan, yang muncul apa di benak kita? Bekerja. Ayo, 3 lagi. Saya minta 4 orang jawab. Bekerja. 1, 2. Satu juga pernah apa? Mengabdi. Ibu-ibu sekarang sudah berdua bapak. Ayo, mana ibu-ibu mendengar kata hamba Tuhan apa? Saya nggak kelihatan yang di sini. Ayo, apa? Ibu yang baju kotak-kotak bisa pindah ke sini atau ke sini supaya saya ngeliat. Ya, ayo. Karena saya ini kalau ngajar harus lihat wajah orang. Apalagi harus pakai masker semua, nggak kelihatan ini. Saya nggak tahu sudah senyum atau marah kan nggak tahu. Nah begitu. Ayo, 2 ibu lagi mengabdi, bekerja, melayani. 1 lagi ibu mendengar kata hamba Tuhan apa yo? Ayo, 1 ibu yang bapak sudah 2. Melayani, mengabdi, bekerja. Ayo 1 lagi ibu. Setia. Maaf, bukan itu. Yang betul adalah kalau kita mendengar kata hamba Tuhan, baca 1 Korintus 3 ayat 9. Harusnya kita mikir ini. 1 Korintus 3 ayat 9. Ayo semuanya membaca. Nah, 1 Korintus 3 ayat 9. Udah? 1, 2, 3. Karena ulang-ulang serentak. Ayo, ibu-ibu nggak bawa Alkitab? Mana Alkitabnya? Ayo, baca. Sudah? 1, 2, 3. Karena kami adalah kawan sekerja Tuhan. Terus kamu adalah ladang Tuhan dan bangunan Tuhan. Oke, sekarang saya tanya. Kami adalah kawan sekerja Tuhan. Kaminya itu siapa? Enggak, ya siapa? Kami itu siapa di sini? Saya, kita. Kamu adalah ladang Tuhan dan bangunan Tuhan. Nah, kamu siapa? Siapa yang lain jawab? Sini bilang jemaat, yang belakang nggak apa-apa. Jemaat yang lain, kamu itu siapa di sini? Ayo. Milik Tuhan. Milik Tuhan. Bukan, betul. Kamu nggak cuma jemaat. Salah kalau cuma jemaat. Kamu adalah semua orang yang belum diselamatkan. Nah, saudara, rekan-rekan pelayan, setiap kali kita mendengar kata hamba Tuhan, maka yang harus muncul di benak kita adalah kita ini kawan sekerja Kristus. Apa kata lain kawan sekerja? Ayo. Kawan sekerja. Mitra. Rekan. Ada nggak yang lebih gampang, lebih mudah dicerna, dimengerti? Mitra betul. Rekan betul, tapi lebih daripada itu. Sahabat. Oke, naik lagi. Oke, begini. Tidak semua kita mengerti kata partner atau mitra kerja. Tidak semua kita. Karena itu pasti berurusan dengan bisnis. Betul tidak? Ya toh? Nah, saudara perhatikan. Sehebat-hebatnya satu perusahaan kontraktor terkenal. Sebut di Indonesia ini ada Hutama Karya, ada Nidya Karya, ada Mulia, ada macam-macam. Saya tanya, ya, ayo kita belajar. Mampu nggak mereka kerja sendiri tanpa subkontraktor? Ngerti kalimatnya? Mampu tidak? Tidak. Selalu cari partner. Nah, tahu ya konsepnya? Beri saya 3 persyaratan. Misalnya semua kita ini pengusaha-pengusaha. Misalnya ya, kita ini pengusaha-pengusaha. Dan kita perlu partner.
Kita ini pengusaha-pengusaha semua. Dan kita ini perlu partner, perlu mitra, perlu rekan sekerja. Beri saya 3 kriteria, 3 persyaratan kalau kita milih teman sekerja. 1, harus yang apa? Bisa. Oke, sebetulnya saya nggak ingin yang hal-hal rohani dulu. Oke, dipercaya ya. 1, 2. Punya duit. Nah, itu dia, punya duit. Nomor 1 itu. Nah, ngajak teman yang nggak punya duit ya ngapain? Punya kemampuan di bidangnya. Ya, oke. Jadi 1, punya duit. 2, apa tadi Pak yang masker merah? Bisa dipercaya, punya kemampuan di bidangnya. Betul? Saya balik. Ketika Tuhan Yesus membutuhkan partner, mitra, rekan sekerja. Saya tanya dulu, saudara, siapa yang percaya bahwa Bapak di surga itu punya proyek besar di dunia ini? Betul atau tidak? Betul. Besar proyek ini. Sejak Taman Eden, itu berapa ribu tahun yang lalu, sudah berganti-ganti partner Tuhan. Dari Adam gagal, panggil Nuh partnernya gagal, nggak berhasil. Gagal karena anak cucu Nuh nggak bertobat. Tuhan harus ganti lagi, cari namanya Abram. Betul, lewat ujian-ujian yang berat. Betul nggak? Ujiannya Abram menjadi sahabat Tuhan, partner Tuhan itu berat atau ringan? Berat. Gagal. Muncul Yusuf, berhasil. Setelah itu gagal lagi, panggil Musa. Betul. Terus Musa digantikan Yosua meninggal, berantakan lagi Israel. Muncul hakim-hakim, dari hakim-hakim muncul Raja Saul. Gagal lagi, muncul Daud. Gagal lagi Salomo. Gagal lagi karena 2 anaknya Rehabiam. Gagal lagi, raja-raja ganti demi raja ganti, sampai muncul nabi-nabi. Saudara lihat, puncaknya Tuhan turun tangan sendiri menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Nah, saya pikir begini ya, ayo kita berpikir, berapa ribu tahun itu dari Kejadian 3 sampai Maleakhi, akhirnya 400 tahun, betul? Yahweh Tuhan diam, enggak bicara sama sekali karena dia capek. 400 tahun kemudian Gabriel datang kepada imam besar Zakaria untuk memberitahukan Yohanes akan lahir. Akhirnya datang Tuhan Yesus. Nah, saya pikir begini, saya tanya kepada saudara, kira-kira saudara setuju juga enggak kalau saya katakan logika saya waktu itu, setelah dia jadi manusia, saya pikir dia nggak cari orang lagi. Ayo, kira-kira kalau Tuhan model kita dari Adam sampai Maleakhi gagal semua, masih cari orang lagi? Ayo saya tanya, mau cepat logikanya, masih cari orang lagi? Enggak, sudah sekian banyak gagal semua. Tapi nangis saudara saya, kalau saudara baca Lukas 6, semalam-malaman dia berdoa, cari murid lagi. Nah, kalau saya pakai istilah ini, maaf ya, Tuhan ampuni saya, tapi ini supaya gampang dimengerti. Kok Tuhan nggak tobat-tobat? Loh, ngerti nggak kalimat ini? Harusnya tobat nggak saudara? Berapa banyak orang sebagai partnernya, gak ada yang benar. Masih cari orang lagi. Sedikit atau banyak yang dicari hari itu? Iya, sedikit atau banyak? Saya nggak tanya jumlahnya. Sedikit atau banyak? Dikit, cuma 12 kok.
Mari kita renungkan. Dipilih dengan doa semalam-malaman. Seharusnya pilihannya tepat atau bisa meleset. Ayo jawab. Harusnya tepat. Tapi ada berapa yang kepleset? Dipilih dengan doa semalam-malaman. Ada berapa yang kepleset? Banyak. Thomas kepleset. Betul enggak? Petrus ngomong besar. Yohanes minta api dari langit mau bakar 50 orang Samaria. Kata Yesus kaget. Kapan aku ngajar kamu bakar orang? Maksudnya Yudasnya kayak begitu. Dipilih dengan doa. Suatu hari saya baca sebuah tulisan yang mengagetkan saya. Dimentori oleh seorang mentor yang sama, Yesus Kristus Tuhan. Dididik oleh seorang guru yang sama, Yesus Kristus Tuhan. Digembalakan oleh gembala agung yang sama, Yesus Kristus Tuhan. Begini tulisan itu, saya merasa. Apakah waktu Tuhan Yesus ngajar Petrus, ngajar Yohanes, ngajar Yakobus, ngajar Andreas, ngajar yang lain-lain, pelajarannya sama atau beda untuk mereka semua? Tolong catat ya rekan-rekan hamba Tuhan, ini yang buat saya takut untuk jadi pemimpin. Diajar oleh mentor yang sama, diajar oleh guru yang sama, digembalakan oleh gembala yang sama, dipimpin oleh seorang pemimpin yang sama, dan yang diajarkan sama. Kenapa 12 orang bisa seperti itu? Berani berkata, ya salahnya Tuhan Yesus. Berani. Ngerti nggak pertanyaan saya, saudara? Untuk apa saya harus terangkan tulisan ini kepada semua rekan-rekan saya hamba Tuhan? Untuk menyadari, jangan sombong. Setuju? Jangan sombong. Yang ngajar Tuhan Yesus nggak pernah diwakilkan oleh guru yang lain. Sekolahnya Tuhan Yesus nggak pernah libur. Sampai tiap hari Sabat dia harus ribut dengan imam-imam ahli Taurat, orang Farisi. Betul enggak? Kamu nggak tahu ada. Karena buat orang Yahudi hukum Sabat itu mutlak dihormati enggak? Jawab, mutlak dihormati enggak? Mutlak. Tentu lihat Yesus melanggar. Jadi sekolah nggak pernah libur. Gurunya nggak pernah ganti. Toh yang diajar ada yang kepleset, ada yang mirip-mirip. Apalagi yang ngajar model-model kita ini. Jadi apa itu orang-orang? Ngerti nggak logika ini, saudara? Maka itu takut akan Tuhan adalah modal. Nah, saya kembalikan kepada 3 kriteria yang saudara sebutkan. Apa tadi Pak? Mulai kalau kita memiliki masa kerja yang bidangnya, ahli di bidangnya, kemampuan di bidangnya, bisa dipercaya. Pak Daniel bilang punya duit. Nah, sekarang kita tanya, kita yang dipilih menjadi teman sekerja Yesus, 3 kriteria itu ada nggak pada kita? Pret. Loh, betul nggak? Nggak ada. Duit punya berapa? Ih, maaf. Loh, betul nggak saudara? Kemampuan di bidangnya apaan? Kalau pertanyaan, betul? Apa tadi? Setia. Bisa dipercaya, ayo. Di situ saya menangis. Kok masih mau dia pilih kita? Sadar nggak? Logika ini sudah sadar. Kita ini nggak masuk hitungan. Maka itu tiap kali kita mendengar kata hamba Tuhan, langsung logika kita.
Aku mitra Yesus. Aku rekan kerja. Oke, pertanyaan yang terakhir baru saya lanjut. Disebut mitra, teman sekerja. Walaupun posisi keuangan beda, apa saja beda. Tapi yang namanya mitra, rekan sekerja, itu kedudukannya, posisinya beda atau sama, sejajar. Ini penting. Ya jawab, nggak usah ragu-ragu. Sama. Wih, di situ saya lebih kaget lagi. Ayo jujur dengan rendah hati. Mau diapa-apakan secara logika, bisa nggak kita naik untuk sama dengan Yesus? Jawabannya bisa nggak? Nggak bisa. Tapi toh dia tetap menghargai kita sebagai teman sekerja. Ini harus kita sadari. Maka itu satu-satunya pelayanan di Indonesia yang ada kata mitra. Cuma bisa nih mitra misi. Betul? Karena Tuhan menghargai kita sebagai teman sekerjanya. Maka itu begini kalimat saya, jangan ada yang tersinggung. Kalau kita sadar bahwa kita itu nggak ada apa-apanya dalam semua hukum, prinsip, teori bermitra dengan Tuhan Yesus, terus kita masih bengkok-bengkok, sombong-sombong, keterlaluan nggak kita ini? Maaf, jawab dong, keterlaluan nggak kita ini? Sangat keterlaluan. Maka itu penting sekali kita menghargai ini. Saya nanti akan kupas dari 3 saudara tadi 1 yang bisa dipercaya itu penting. Mari kita buka Yohanes 12 ayat 26. Ada 3 kriteria di dalam ayat ini. Yohanes 12 ayat 26, siapa kita? Yohanes 12 ayat 26. Ada 3 kriteria. Udah, Yohanes 12 ayat 26. Tolong dicatat, garis bawahi. Kalimat pertama kita baca 1, 2, 3. Dan setiap orang yang hidup. 12 ayat 26. Barang siapa? Nah itu barang siapa? Kaget saya. Saya pikir saya yang salah. Oke, ulangi. Yohanes 12, 26. Kalimat pertama. Maka itu yang, maaf ya Pak. Pak sama namanya Pak? Pak Markus. Enggak. Maaf ya Pak Markus. Saya akan nyebut tapi bukan tentang Pak Markusnya. Karena kita bisa salah juga. Nah ini loh yang sering terjadi dalam gereja. Maaf ya Pak Markus, saya cuma memberi contoh loh. Jangan ya. Kebetulan di depan saya. Begini. Sering kali ini terjadi di Indonesia juga. Saudara lihat hari-hari terakhir ketika kasus-kasus intoleransi makin gila. Apa yang diminta oleh yang lain? Hei, yang tahu itu benar, ayo bersuara. Sebab yang paling kencang bersuara sekarang yang salah. Loh, iya atau tidak? Loh, saya tanya iya atau tidak? Nah, ini contoh, bukan Pak Markus yang salah. Karena yang paling kencang, yang paling dengar, yang lain nggak berani kencang suaranya. Maka itu saya lupa jadi lain ayatnya. Saya jadi bingung, yang salah saya atau siapa? Ngerti ya? Ini contoh betul, saudara. Maka itu gereja harus berani bersuara. Katakan amin. Amin. Untuk apa yang benar. Kalau benar katakan benar. Kalau salah katakan salah. Karena Tuhan Yesus berpesan, selebihnya dari ya dan tidak itu pasti berasal dari. Nah, dan itu terjadi di Indonesia. Suara kejahatan lebih kencang daripada suara kebenaran. Betul atau tidak? Ini fakta Indonesia. Ayo kita sekarang bangkit, berani bersuara karena kita benar. Amin.
Ayo semua baca. Yohanes 12 ayat 26. Kalimat pertama. 1, 2, 3. Stop dulu. Nah, jadi kuncinya, statusnya hamba Tuhan adalah di kalimat ini. Ini yang ngomong Tuhan Yesus. Barang siapa ngapain? Nah, yuk barang siapa ngapain? Melayani aku. Nah, ada 3 ciri, ada 3 tanda. Jadi untuk ngecek, untuk ngetes, ya, mulai dari diri kita sendiri. Kalau saya disebut melayani Tuhan, barang siapa melayani Yesus, maka tesnya adalah di Yohanes 12 ayat 26. Begitu pula kalau kita ketemu rekan-rekan yang baru masuk pelayanan, maka tesnya juga 3 ini. 1, ngapain? Barang siapa melayani aku? 1. Nah, stop. Kata harus. Kalau kita mendengar kata harus, bisa ditawarkan. Kriteria pertama, barang siapa melayani aku, ia harus percaya, harus mengikut aku. Nah, maaf ya saudara, semua kita kalau disebut hamba Tuhan, pasti jawabannya, ya aku mengikut Yesus. Betul? Tapi belum tentu. Kriteria kedua, dan 1, 2, 3. Ulang serentak saya ngomong. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku. nah, ini kriteria kedua. Kalau saudara dan saya melayani Tuhan Yesus, berarti kita harus mengikut siapa? Nah, itu tadi ayatnya. Harus mengikut Yesus. Dan di mana Yesus ada, maka di situ pelayanku pun akan ada. Apa hasilnya? Yang ketiga, 1, 2, 3. Nah, terus Barang siapa melayaniku, ia akan dihormati Bapa. oh, ini loh saudara yang kita tunggu. Kalau saudara dan saya 100% melayani Tuhan Yesus, maka dampaknya ini diapakan oleh Bapa? Dihormati. Ayo kita bongkar. Mendengar kata dihormati, nggak usah Papa, dihormati seseorang. Maka orang itu akan ngapain dengan kita yang dia hormati? Ini ngomong umum. Coba jawab. Apa? Disegani. Respect. Respect. Oke, segani, respect belum tepat. Memberikan semua yang dibutuhkan. Memberikan semua yang dibutuhkan. Itu nomor 1. Betul, respect ya. Nanti yang berikut, diberi perhatian. Dikasih. Saya mau tunggu 1, ada kata respect, betul. Dikasih, betul. Di apa tadi sih? Berkat, diberikan semua. Yang di belakang tadi apa lupa sih? Disegani sama respect. 1 lagi, diturutin, hampir sama. Disertai, masih belum kuat. Dipelihara bersama, kenapa? Dihargai sama respect, hargai, segani. Ada 1 saudara, dampaknya. Diperhatikan, diteladani. Oke. Saudara, kalau saya pakai kata dijamin, nggak boleh ada yang berani nyentuh yang dihormati. Betul? Begini masalahnya. Kalau saudara dan saya sudah memenuhi 2 kriteria yang pertama, maka percayalah, Bapa di surga menghormati kita. Nah, apa hasil penghormatannya kepada kita? Itu tadi,
respect. Tuhan respect kepada kita, dia segan kepada kita, dia mengasihi kita, dia memenuhi semua kita perlukan. Dia, nah ini dijamin untuk dilindungi, disertai, sehingga enggak ada setan manapun berani mengganggu gugat akan status kita sebagai yang melayani Tuhan Yesus. Betul atau tidak? Dihormati. Maaf ini ya, saya cerita zaman Orde Baru yang kelahiran tahun 80-an. Maaf, saudara masih kecebong waktu itu. Begini, ya jangan tersinggung. Dulu saya nggak ngerti, zaman Pak Harto ya, zaman Pak Harto. Saya masuk ke rumah keluarga A, ke keluarga B di seluruh Indonesia, bahkan orang Indonesia di luar negeri, di Eropa, di Amerika, di Australia ada. Zaman itu ada sebuah konsep. Kalau ada rakyat Indonesia diundang ke Istana Negara atau gera apa yang bisa tempat Pak Harto berkantor? Apa dulu sih gera? Cendana. Bukan, Bina Geraha. Ya. Terus kalau salaman dengan Pak Harto ada apa? Zaman dulu loh. Bukan kok amplop terus jangan. Iya. Foto. Betul tidak? Nah jadi saya pikir kenapa ya di rumah ini ada foto Pak Harto dan selalu foto itu dibuat gede bukan? Terus ditaruh di ruang tamu, nggak mungkin ditaruh di dapur. Saya tuh nggak ngerti, ternyata itu bayar saudara. Oh saya baru tahu. Dan fotografernya pun cari duit. Nggak tahu Pak Harto ada berapa sih nggak tahu. Tahu nggak tujuannya? Ayo, kenapa orang-orang itu masang foto Pak Harto? Dia salaman dengan presiden waktu itu. Kenapa? Wibawa, dihargai. Jadi kalau ada preman-preman masuk rumah itu, oh nggak berani. Ini dekat Pak Harto ini. Nah begitu Pak Harto turun, fotonya turun semua juga di mana-mana. Wajah. Ngerti nggak maksud ini sekarang? Nah foto saja bisa membawa pengaruh penghormatan. Berarti yang di rumah ini jangan diganggu, karena para jabatan tangan dengan Pak Harto. Ngerti ilustrasi ini? Nah, saudara dan saya akan dihormati oleh Bapa. Ini jaminan segala-galanya. Maka itu satu yang penting dalam hidup kita, maaf. Sebagai rekan sekerja Kristus, sampai pada taraf Bapa di surga menghormati kita. Jangan ada yang mental pengemis, maafkan saya. Boleh nggak saya pakai kalimat ini? Karena kalau kita punya mental itu, membuat malu yang menghormati kita dong. Betul atau salah kalimat ini? Loh saya tanya, betul atau salah kalimat ini? Buat malu yang menghormati kita. Nah, maaf ya, untuk memperjelas Yohanes 12:26, saya memberi 3 contoh hamba Tuhan yang menyebut diri melayani Tuhan Yesus, ternyata ada yang gak tulus, ya, ada yang gak murni. Maaf. Ada gak hamba Tuhan yang adalah hamba organisasi? Jawab, ada tidak? Ada. Nah sama, kalau sampai hamba Tuhan itu adalah hamba organisasi, maka kriterianya barang siapa melayani organisasi, ia harus, coba baca ayatnya, harus apa? Nah, mengikuti organisasi itu berada. Nah, dan di mana organisasinya ada, maka hamba organisasi ada di situ. Dan barang siapa melayani organisasi, artinya mengabdi, setia, totalitas,
kepada organisasi, maka begini kalimat terakhir, kriteria ketiga, dia akan dihormati oleh ketua sinode. Wajar tidak? Wajar. Para buat ketua sinode, ini hamba yang setia. Masih lumayan. Nomor 2 dari 3. Maaf. Ada enggak hamba Tuhan? Jangan marah ya, jangan dikeroyok. Ada enggak hamba Tuhan yang adalah hamba istri? Lu saya tanya, jangan tertawa dulu. Nah itu dia. Maaf, ini kita kan membahas saja. Kan kita nggak ngomongin 1-2 orang, khusus juga nggak kenal saudara. Ngerti? Ada nggak hamba Tuhan yang hamba istri? Selama banyak, betul banyak. Selama saya melayani nggak sedikit jumlahnya. Sudah Pak, jangan lihat kiri kanan, lihat saya aja Pak. Saudara serius loh. Hamba Tuhan seperti itu lebih tunduk kepada istri. Apa? Ngomong apa tadi sih? Yaudah. Nah, hamba Tuhan seperti itu lebih takut istri pada takut Tuhan. Betul. Nah, maka baca. Barang siapa melayani istri, terus ia harus. Nah, baru ngerti sekarang kalau begitu. Begitu. Ayo, terjemahkan. Barang siapa melayani istri, ia harus mengikut istri. Loh, fakta atau tidak? Maaf loh, saudara, saya cuma. Oke, tertawa dulu. Saya ngomong sendiri Pak. Kenapa saya begitu ya? Karena si suami kurang wibawa, kurang takut Tuhan. Maka itu bisa disetir oleh istri. Dan kalimat berikut, di mana? Ya, ada bacaan susah benar. Dan di mana istri itu berada, maka si hamba istri harus ikut. Nah, ini dampak yang ketiga. Barang siapa melayani istri, dihormati mertua. Loh, wajar tidak? Loh, mertuanya senang dong, karena anaknya aman. Ngerti nggak kalimat ini? Hebat ya, Tuhan itu. Saya juga kaget pertama kali saya diberikan contoh ini. Nah, yang terakhir yang nggak enak, hamba uang. Ada tidak? Nggak usah tanya, ada tidak? Banyak. Baca sama-sama. Barang siapa melayani uang, ia harus mengikut uang. Dan di mana uang itu berada, maka hamba uang, disitulah hamba uang itu ada. Dan barang siapa melayani uang, akan dihormati setan. Loh, kan setan itu uang masalahnya. Uang itu setan. Hanya Tuhan Yesus yang berkata uang itu setan. Mamun. Saya harap semua kita, termasuk yang mendengar di rumah, ayo kita selalu periksa diri. Aku ini hamba siapa? Serius. Semua ini bisa terjadi karena kita tidak mau menjadi tawanan roh. Makasih Pak, saya tunggu Bapak kembali. Yang satu belum balik, yang duduk di situ. Saya ini kalau ngajar memperhatikan orang. Ya. Oke, ini Pak siapa saya tunggu. Dengan firman ini, mari kita periksa hidup kita. Berarti ada 4 kriteria. Hamba Tuhan Yesus yang benar, hamba istri, hamba organisasi, dan hamba uang. Kiranya tidak ada seorang pun di antara kita ada di nomor 2, 3, dan 4. Biarlah kita ada di nomor 1. Tetap hamba Yesus. Dan berdiri yang punya kursi datang. Tadi ada di situ. Saya cari tempat. Ngerti nggak ini saudara konsepnya? Oke. Terus gimana caranya
Makanya supaya kita tetap berstatus hamba Tuhan, Kisah Rasul 20 ayat 21. Kisah Rasul 20 ayat 21. Mari kita lihat. Saya senang kalau melihat ada orang belajar nyata terus. Ini ibu. Ibu siapa namanya, Bu? Linda. Pelayanan di mana? Ujung Berung. Itu catatannya sudah banyak sekali. Karena saya ini seorang pendidik. Ya, maka itu lihat cara saya ngajar, saya harus pelan. Ya, tolong ya rekan pendeta, saya itu berapa kali baru ketemu pengkhotbah, ngomongnya cepat sekali gitu loh. Saya jengkel, terus lo ngomong sendiri aja lah, nggak bisa didengerin. Nah kelihatannya, lebih urapan. Enggak, itu urap-urap. Karena kecepatan ngomong. Pernah nggak dengan ada pengkhotbah? Pernah nggak? Nah jangan seperti itu. Kasihan yang dengar. Setuju saya ngomong? Apalagi yang tua-tua. Sudah hilang semua. Sudah nggak dengar, nggak bisa ngikuti. Atau juga caranya baca, intonasi itu menentukan. Ya, lihat suasana di tulisan itu. Itu intonasi menentukan. Nah, kalau itu penekanan yang kuat, jangan bacanya datar. Itu. Jadi intonasi itu menentukan juga. Udah, ayat 21. Kisah Rasul 20. 1, 2, 3. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang ini dan orang-orang ini supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Stop dulu. Saya tanya, keluarkan satu kata, bukan kalimat, yang sangat penting dan itu kunci. Kata apa? Bukan. Ayo, jangan diurut, kalau diurut ya ketemu nanti langsung. Satu kata penting. Saya harus batasi 3 orang, kalau enggak ketemu. Aku saksi, aku sudah 2. Satu lagi terakhir. Nah, saudara enggak menemukan rahasia. Setia, bukan. Percaya. Sudah cukup, senantiasa. Itu kata kunci. Apa kata lain senantiasa? Selalu, terus-menerus, konsisten. Apa yang selalu, yang terus-menerus, yang konsisten kita kerjakan, aku senantiasa. Nah, bukan berkhotbah. Saya selalu menekan untuk melarang orang masuk sekolah teologi atau sekolah Alkitab. Loh, kenapa? Karena di Alkitab nggak ditulis suruh sekolah. Untuk jadi pengkhotbah perlu belajar teologi. Tapi Tuhan nggak manggil kita jadi pengkhotbah. Kalimat terakhir waktu dia mau naik ke surga, jadi saksi, bukan jadi pengkhotbah. Apa bedanya pengkhotbah dan pesaksi? Menjadi seorang saksi itu gak perlu sekolah. Saksi itu cuma menceritakan ulang apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dialami. Titik. Jadi bukan dipanggil untuk jadi pengkhotbah. Tidak. Maka itu ketika banyak orang ingin dipakai Tuhan soal kitab, salah. Salahnya di mana? Salah yang paling fatal. Saya percaya nggak masing-masing sekolah Alkitab itu hanya pegang satu doktrin. Loh ya atau tidak? Coba jawab. Nah, untuk mengenal semua doktrin di dunia, maka orang itu harus kuliah di semua sekolah teologi di dunia. Jawabannya mati. Mana sanggup? Enggak, kita nggak dipanggil jadi pengkhotbah. Aku senantiasa, apalagi bersaksi. Ini yang salah.
1000% di dalam gereja. Ayo jujur, lebih mudah mulut ini nyerocos ngomongin Tuhan Yesus atau ngomongin orang? Ayo ngaku. Nah, saya tanya. Saya nggak suka tertawa. Saya tanya. Ayo ngaku. Lebih mudah mulut ini nyerocos ngomongin Tuhan Yesus atau ngomongin orang? Nah, ini kesalahan kita. Kalau ngomong tentang Yesus ini mulut kayak kekunci. Tapi kalau ngomongin orang bisa nggak habis-habis. Sampai saya mikir, bahannya dari mana kok kamu banyak sekali? Ngerti nggak? Ini kesalahan kita. Jadi ciri-ciri hamba Tuhan Yesus Kristus adalah senantiasa bersaksi tentang Dia. Nanti tanya anak saya Andreas ini. Kami nggak pernah ketemu. Cuma karena urusan sesuatu saya harus kontak dia. Tapi Tuhan suruh saya bersaksi tentang apa yang dialami sejak dia masih kecil. Dan dia kaget. Bayangkan, nggak pernah tahu, nggak perlu ketemu. Luar biasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Nah, inilah ayat 21. Senantiasa bersaksi tentang siapa saja. Atau ulangi lagi. 1, 2, 3. Ya. Nah, supaya mereka bertobat kepada Tuhan dan percaya kepada ini panggilan kita. Terus bagaimana supaya senantiasa? Ayat 22. Kuncinya di sini. Ayat 22. Kalimat pertama. 1, 2, 3. Tetapi sekarang sebagai tawar. Nah, stop. Ini kata kunci. Tetapi kapan? Sekarang. Nah, sekarang kalau baca Alkitab ada kata sekarang, saudara harus ganti tiap hari. Ngerti nggak maksud saya? Kata sekarang dibaca 10 tahun yang lalu, dia bunyinya apa? Iya apa? Sekarang. Kita baca besok? Sekarang. Kita baca tahun depan? Nah, jadi kita ganti. Tetapi setiap hari sebagai. Nah, apa kata lain kawan? Cepat. Ini ya caranya ngajar ya, supaya jemaat itu ikut interaktif. Jangan biarkan jemaat cuma buka mulut aja kayak botol mangap gitu, maaf. Ajak interaksi ya. Oke. Apa kata lain? Tawanan. Tahanan terus cepat. Sandera terus belum kuat. Ada satu kata yang kuat. Tahanan, sandera. Masih nggak tahu kata tawanan? Ayo. Tidak punya pilihan. 2 lagi. Budak. 1 lagi. Tawanan. Hamba. Nggak punya pilihan. Apa pilihan? Nggak punya kuasa. Disetir, dibelenggu, diatur, dikuasai, ditaklukkan. Itu semua ada dalam satu kata tawanan. Saya percepat. Bisa nggak hamba Yesus Kristus menjadi tawanan duit? Lah jawab. Bisa nggak hamba Yesus Kristus menjadi tawanan uang? Bisa. Bisa nggak hamba Yesus Kristus menjadi tawanan percabulan? Tawanan iri hati, tawanan kemarahan, tawanan kekhawatiran. Maka itu setiap kali kita bangun pagi langsung cek. Aku sekarang jadi tawanan siapa ya? Cek sudah. Terpujilah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau tiap pagi kita bangun, kita menemukan diri kita tetap jadi tawanan roh. Nggak punya pilihan selain yang Roh Kudus. Percayalah,
kalau setan-setan melihat dan menemukan bahwa saudara dan saya adalah tawanan roh, setan gak berani ngapa-ngapain. Karena mereka tahu, oh ada yang punya. Betul nggak? Siapa yang punya kita? Roh Kudus. Siapa berani melawan? Lanjut, ngapain dia sebagai tawanan roh? Masih ayat 22. Ayo cepat. Aku pergi ke, nah stop, bukan tur Israel yang ke Yerusalem. Awas ini. Ngapain ke Yerusalem? Baca. Dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku di situ. Ayat 23. Nah stop dulu. Apa kata lain selain? Ini penting, ini kata kunci. Selain apa kata lainnya? Kecuali kurang kuat, ada yang kuat. Nggak ada pilihan, ya cuma itu. Pasti. Maka itu hidup ini selalu ngecek. Adakah pilihan dalam hidupku? Kalau saudara dan saya masih menemukan ada pilihan, ada A, ada B, ada C, jangan harap kita bisa jadi tawanan roh. Sebab menurut Kejadian 6, roh Tuhan nggak mau berbantah-bantah dengan manusia. Betul? Nah seperti itu. Ketika Tuhan tahu ada di antara kita masih punya alternatif, masih punya pilihan, berdoa, puasalah sampai kurus kering, hanya untuk minta Tuhan tolong bicara, tolong pimpin Tuhan, kami sedang bingung, mesti kemana. Selama Tuhan melihat saudara dan saya masih punya pilihan, tidak akan dia bicara. Kenapa? Ketika dia ngomong, kita pasti melawan. Karena kita sudah punya pilihan. Ngerti? Dalam perjalanan saya dari Makassar, kota Makassar ke bandara, sebelum saya ke Jogja, diantar oleh seorang pengusaha dan ditanya, kenapa Pak Daniel begitu cepat dari Amerika? Saya tinggal di Amerika, terus Tuhan bilang suruh ke Irian, ke Papua, saya cepat berangkat. Saya nggak pakai doa lagi. Saya jawab pakai ayat ini. Saya itu hidup nggak punya pilihan selain kehendak Tuhan. Maka itu Tuhan gampang bicara. Abraham, kenapa begitu gampang mentaati suara Yahweh Tuhan? Saya tanya, Abraham pernah nggak dia ngajak ngomong siapa untuk pergi? Ini pertanyaan penting. Pertama kali Yahweh Tuhan bicara kepada Abraham di Kejadian 12 ayat 1. Abraham sudah kenal belum yang ngomong ini siapa? Ayo cuma pura-pura belum. Ya ini kan nekat. Ayo jujur. Pak Budi sudah kenal bukan? Terlalu gak kenal Pak Budi. Kemarin malam Pak Budi memberi perintah. Ya Pak Markus lah kan yang jadi konsul. Pak Markus besok ke Bandara Kertajati misalnya ini Bandung. Ajak keluarga. Kemana Pak Budi? Nggak usah tanya, pokoknya berangkat. Langsung berangkat atau berunding? Berunding tuh, ngajak keluarga. Tapi yang nyuruh nggak bilang suruh kemana. Loh Abraham ini nggak kenal dia ngomong siapa. Berangkat nggak? Nggak ada pilihan. Kenapa bisa Maria? Ayo saya tanya jujur. Zaman itu banyak gadis kan? Saya tanya cepat. Kenapa kok milihnya Maria? Karena Tuhan tahu Maria ini nggak punya pilihan. Suruh hamil, iya. Belum menikah, suruh ini, iya. Nah, Papa di surga akan gampang memerintah kita. Kenapa Andri? Datang buat baik. Papa di surga akan gampang berbicara kepada saudara dan saya ketika Papa tahu kita nggak punya pilihan. Amin. Dan untuk itu nggak perlu doa puasa kelamaan. Jadi mendengar suara Tuhan cuma satu syaratnya, nggak punya pilihan selain. Baca ayat 23, selain apa? 1, 2, 3. Nah, selain daripada yang dinyatakan siapa? Roh Kudus. Kenapa? Karena ayat 22 Paulus itu tawanan roh.
Jadi nggak ada yang lain yang dinyatakan Roh Kudus bahwa dari apa kemana? Dari apa? Dari kota ke kota? Nah, bukan hotel dan restoran. Apa yang menanti? Penjara dan sengsara. 24-nya itu luar biasa. Itu seperti 21 senantiasa. 1, 2, 3. Tetapi aku tidak menghiraukan Nah, tidak menghiraukan nyawaku berapa? Sedikit pun. Artinya mati ya mati. Udah gitu aja. Loh, betul tidak? Hidup ya hidup. Udah. Terus? asal saja. Nah, asal saja temukan. Mari masing-masing kita jujur. Kalau sampai Bapa di surga masih mengetahui asal saja, aku punya rumah dulu di Kota Baru Parahyangan misalnya. Aku baru mau pergi Tuhan. Asal saja anak-anakku bisa menikah semuanya, aku mau. Nah, ngerti nggak contoh-contoh? Saudara harus menemukan asal saja apa. Ngerti ya? Nah, apa yang pilihan Paulus? Tidak ada, asal saja aja mencapai garis akhir, yaitu menyelesaikan cepat pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus. Bukan ditugaskan sinode, bukan ditugaskan mertua, bukan ditugaskan uang. Ditugaskan siapa? Tuhan Yesus. Terus kepada untuk memberi kesaksian kasih Allah. nah, ini hamba Tuhan. Tidak ada yang lain boleh memberi tugas kepada kita selain Tuhan Yesus. Ini baru betul-betul hamba Tuhan Yesus. Bukan berarti kita harus melawan organisasi. Roh Kudus lebih kita hormati. Jelas saudara, inilah pelayanan kita. Inilah hamba Tuhan yang sesungguhnya. Luar biasa kalau itu boleh terjadi senantiasa dalam hidup kita. Ayat yang terakhir, Filipi 2:21. Maka akhirnya di sesi ini kita belajar kepentingan siapa yang kita lakukan dan kerjakan. Udah? 1, 2, 3. Sebab semuanya mencari. Yang kuat lah suaranya nggak kenceng karena harus masuk rekaman. Kasian ini Andreas, Mariwana, anak saya yang merekam. 1, 2, 3. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Nah, ini loh masalah. Ketika semuanya, berarti termasuk saya juga. Aduh, saya takut. Ketika semuanya ngapain? Ayo, sibuk untuk ngurus kepentingannya sendiri. Maka di situ kepentingan Tuhan terbengkelai. Betul atau tidak? Saudara, hampir 100%, tolong catat, hampir 100% rusaknya gereja Tuhan, rusaknya pelayanan, rusaknya panggilan Tuhan atas hidup kita karena kita sibuk ngurus kepentingan sendiri. Lah aku gimana? Terus keluargaku gimana? Nanti anakku bagaimana? Bukankah Yohanes 12 ayat 26 tadi berkata, kalau kita betul-betul hamba Tuhan Yesus Kristus dan kita selalu ada di mana dia berada, siapa menghormati kita tadi? Apa di surga? Dan saudara sudah jawab. Apa artinya? Apa hasilnya kalau Bapa di surga menghormati kita? Semua kebutuhan kita otomatis terpenuhi. Termasuk masalah masa depan anak-anak kita, keluarga kita. Karena kita dihormati. Jelas nggak untuk ini sekarang?
Waktu itu saya balik. Nah, kalau ada di antara kita yang mengaku hamba Tuhan, tapi masih khawatir akan masa depan anak-anak kita, keluarga kita, berarti kita bukan hamba Tuhan Yesus. Kita adalah hamba uang. Karena kita sibuk hanya ngurus kepentingan pribadi kita saja. Jadi hari ini kita berkeputusan untuk ngurus siapa? Kepentingan siapa? Kepentingan Kristus Yesus. Sudah, gak usah takut. Betul saya berkata ini? Dia tahu. Saya tambahin supaya makin lengkap. Matius 6. Oh, semua kita pasti hafal. Pasti langsung Matius 6 bilang ayat 33. Enggak. Ayat 31. Saya mau baca. Ayat 31. Ini caranya baca. Matius 6. Supaya kita enggak khawatir lagi mulai hari ini. Lihat 1, 2, 3. Ulang dong. Matius 6, 31. 1, 2, 3. Apa yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Nah, stop. Berapa hal yang kita nggak boleh khawatir? 3. Apa saja? Makan, minum, pakai. Nah, itu kata semuanya. Oke? Ayat 32. Nah, stop. Bacanya diganti. Apa semuanya? Makan, minum, pakai itu yang cari siapa? Yang tidak mengenal Tuhan. Nah, pertanyaannya, kalau yang kenal Tuhan perlu cari enggak? Enggak perlu. Yang cari 3 hal itu yang tidak mengenal. Tapi karena kita miliknya, perlu ikut cari tidak? Nah, ini loh masalahnya. Sebab, nah kata sebab ada enggak? Cepat. Sebab bagaimana? Sebab, ayo baca. Ayat 32 sebab. Berapa menit yang IG? 1,5 menit. 1 menit. Sebab Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan makan, minum, pakai. Oke, ini jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi nggak usah ikut cari, sebab Bapamu yang tahu kita perlu. Haleluya. Enak aja kalau saya tinggal berapa detik? 1 menit. Oh 1 menit. Oh ya masih 1 lagi. Nah baru ayat 33. Baca. Sebab carilah kerajaan Tuhan beserta kebenarannya, maka semuanya apa? Itu caranya baca. Carilah dulu kerajaan surga beserta kebenarannya, maka makan, minum, pakai akan ditambahkan kepadamu. Apa bedanya ditambahkan dan diberikan? Ini loh cara belajar. Ayo, apa bedanya ditambahkan dan diberikan? Katakan. Bonus. Ternyata makan, minum, pakai itu bonus. Nggak ada yang amin. Amin. Apa artinya bonus? Cari dulu pokoknya. Apa pokoknya? Kerajaan surga. Maka makan, minum, pakai itu bonus. Sama seperti saudara beli motor, bonusnya jaket. Ya, beli sabun cuci, bonusnya gelas. Apa? Iya, ya, jangan cari bonusnya ke tokonya, itu dilempar. Habisnya ada N, 2N, atas N. Terus ada IGTV. Ya, IGTV, terus next. Oke, terima kasih. Ya itu, ya kemarin nggak bisa. Udah nggak bisa nggak? Kalau nggak bisa, ulang lagi. Ya sudah cukup itu. Saudara, ini firman Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah sekarang masalahnya jangan tersinggung. Kalau belum bisa, ulang-ulang terus ya. Nah, kalau ini masalahnya, si pengkhotbah, si gembala sendiri masih khawatir tentang makan, minum, pakai itu. Lalu kita mau khotbah apa? Loh, betul tidak mau khotbah apa? Amin. Berarti khotbah kita ragu-ragu karena kita sendiri nggak yakin.
Nah kalau kita khotbah ragu-ragu, yang mendengar bengkok-bengkok. Ngerti nggak saudara? Ayo kita alami. Ini hamba Tuhan. Ini pelayan Tuhan Yesus. Ini luar biasa. Jadi jangan diterjemahkan, ya mari melayani Tuhan dulu, rajin doa pagi, rajin itu tidak. Bukan itu, kerajaan surga itu cuma 3 isinya. Masih ingat Roma 14:17? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah itu yang kita cari. Pagi-pagi bangun, jangan cari mana kopi mana kelas. Pagi-pagi bangun, jangan cari HP ku mana, kok nggak ada kelas. Pagi-pagi bangun, cari kebenaran. Itulah firman dan Tuhan Yesus. Nikmati damai sejahtera Bapa di surga. Terima sukacita karena Roh Kudus. Nah kalau pagi-pagi masih di tempat tidur, kita penuh dengan kerajaan surga, maka sepanjang hari itu hidup penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Penuh. Nah sehari itu kan kerja jadi enak. Nah orang dunia aja bisa berkata gini, kalau kamu nggak marah-marah, hatimu lega, rezekimu datang hari itu. Betul nggak? Itu prinsip dunia loh. Dan ternyata betul. Ini ayat. Oke? Mau berubah mulai hari ini? Anda menjadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh. Cek, periksa. Hamba organisasi, hamba istri, atau hamba uang. Ayo jujur. Mari kita berdoa.